Baik, terima kasih karena telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Mariani Maida Merafuni dengan NIM 2101050093. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yakni tugas perkembangan peserta didik. Di sini saya akan membahas tentang fase-fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang ke-A, pengertian fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini ada dua fase, yakni fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif yang menyangkut aspek fisik atau jasmania. Yang kedua, fase perkembangan merupakan perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif yang menyangkut aspek-aspek mental dan psikologi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa fase-fase pertumbuhan dan perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan aspek fisik atau jasmani maupun aspek mental dan psikologi. Yang ke-B, fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, masa sebelum lahir atau perantal selama 280 hari. Masa ini berlangsung dari sejak terjadinya kontrasepsi selama bayi-bayi lahir, kira-kira lamanya 9 bulan 10 hari, dan terdapat 3 periode, yakni telur, embrio, dan janin. Ciri-ciri kondisi perantal yang penting. Yang pertama, pada masa ini potensi sifat-sifat bawaan dan jenis kelamin setiap individu ditentukan. Yang kedua, pada masa ini kondisi si ibu sangat menentukan pola pertumbuhan perantal. Yang kedua, masa bayi baru lahir, newborn, 0-2 minggu. Masa ini dimulai sejak bayi berumur kira-kira 15 hari. Masa ini merupakan fase pemberhentian, artinya masa ini tidak terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Masa ini biasa disebut dengan masa istirahat, guna menyesuaikan diri dengan keadaan baru di dunia ini. Ciri-ciri penting pada masa ini adalah: yang pertama, periode ini merupakan fase perkembangan yang tersingkat di seluruh periode. Dua periode ini ditandai dengan terhentinya perkembangan. Yang ketiga, masa bayi, babyhood, 2 minggu sampai 2 tahun. Ciri-ciri masa ini ada dua, yakni yang pertama, masa bayi merupakan masa dasar, yaitu masa pembentukan dasar-dasar kehidupan yang sesungguhnya, karena pada saat ini banyak pola perilaku, sikap, fisik, dan pola ekspresi yang terbentuk. Kedua, masa bayi juga merupakan masa permulaan sosialisasi. Keempat, masa anak-anak awal, early childhood, 2-6 tahun. Masa ini berlangsung dari umur 2-6 tahun. Masa ini sering disebut usia sulit atau problematis karena sulit mendidik mereka. Masa ini juga sering disebut sebagai usia bermain karena sebagian besar hidup anak-anak dihabiskan untuk bermain. Yang kelima, masa kanak-kanak akhir, later childhood, 6-12 tahun. Masa ini disebut juga masa anak sekolah, berlangsung di umur 6-12 tahun. Masa ini juga disebut orang tua dengan masa tidak rapi atau masa bertengkar, yang dimana mereka mulai membangkang dan tidak mendengarkan orang tua. Yang keenam, masa puber atau puberti. Masa ini merupakan proses tumpang tindih karena mencakup akhir masa anak-anak dan awal masa remaja, yaitu dari umur 12 atau 13 tahun sampai umur 16-17 tahun. Perubahan pada masa puber mempengaruhi keadaan fisik, sikap, dan perilaku. Yang ketujuh, masa remaja atau adolescensi, 15-21 tahun. Masa ini berlangsung dari umur 15-21 tahun atau berlangsung selama individu secara seksual sampai mencapai usia matang menurut hukum. Masa remaja dibagi menjadi dua bagian, yaitu awal 17 tahun dan akhir 21 tahun. Masa remaja juga membawa banyak perubahan, yaitu meningkatnya emosi, perubahan fisik, berubahnya minat dan perilaku, dan bersikap ambivalensi. Yang terakhir, yang ke-8, masa dewasa awal dan usia lanjut, 21-60 tahun ke atas.
masa pematangan atau masa dewasa tahap ini, pertumbuhan orang dewasa sudah mencapai batas atau dengan kata lain, pertumbuhannya sudah tidak ada lagi dan perkembangannya semakin dominan. Orang mulai membedakan 3 macam tujuan hidup pribadi, yakni yang pertama pemuasan keinginan pribadi, yang kedua pemuasan keinginan kelompok, dan yang ketiga pemuasan keinginan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.